Oke, pada kali ini saya akan menunjukkan codingan untuk yang looping tanggalnya. Nah, akhirnya saya berhasil gitu kan dalam melakukan challenge gitu. Dan sebelumnya minta maaf karena telat dari schedule yang sudah saya ucapkan di video sebelumnya gitu. Seharusnya sore gitu, cuman baru bisanya itu tadian. Nah, tanpa berlama-lama lagi, nah ini berikut codingannya. Untuk di desain itu masih sama, gak terlalu banyak berubah. Tunggu, ke bawah sedikit. Dah. Nah, untuk di codingannya awal-awal itu kita kalau saya ngebuatnya itu private boolean dulu gitu kan sebagai validate inputnya. Kenapa pakai boolean ya, buat apa namanya tuh perkondisian gitu dia kalau saya. Nah, kalau di awal itu kan yang numerik ini make gini, langsung konversi gitu kan, atau convert gitu, make parse dari teks ke inter gitu kan. Nah, kalau yang dia tuh kayak gini, dia tuh langsung aja manggil tipe data datetime buat variabel yang nampung si DTP start. DTP start tuh yang ini. Nah, ini DTP start. Lanjut. Jika si start date ini lebih besar daripada end date, maka bakal muncul message box. Nah, tanggal start tidak boleh lebih besar dari end, sama kayak yang di atas. Maka dia akan false. Kalau enggak, ya udah dia benar. Nah, selanjutnya buat di processingnya, nah ini logikanya itu kita deklarasiin lagi gitu kan, sama kayak yang numerik. Tapi di sini saya pakai time span. Nah, time span tuh gunanya tuh untuk ngatur interval waktu gitu kan. Nah, karena di desain ini nggak ada step gitu kan buat ngatur interval kayak gini, jadi kita tuh pakai ini time span. Nah, kita kasih nama variabelnya, terus kita kasih jarak itu sebanyak 1. Jadi dia tuh akan kelipatan 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, terus ini kita seperti biasa nge-clear dulu yang di list-listnya ini. Nah, habis itu ini progress bar minimum. Nah, bedanya tuh di sini. Progress bar minimum, kalau yang sebelumnya itu kan pakai start atau awalnya itu sebagai acuan dan akhirnya itu di until atau end. Kalau ini kita makainya tuh 0. Karena apa? Karena progress bar itu processingnya itu makainya tuh tipe datanya inter dia. Jadi kalau date time itu nanti takutnya ada error gitu. Jadi buat di minimumnya kita nolkan, dan di in-nya kita buat gini nih, tuh konversi ke integer. Dengan cara apa? Kita panggil end date-nya, terus kita kurangin dengan start date. Misalnya tanggal 25 gitu kan. Start date-nya itu tanggal 1, dikurangin ya tanggal 24. Lah, berarti maksimumnya tanggal 24 dong. Ya enggak, akan mulai dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3. Ya totalnya juga 25 juga pada akhirnya. Nah, lanjut buat di bagian for. Nah, ini buat perulangannya gitu kan. Kita buat logika gitu. Kalau misalnya dia terus dibagi 2 itu sama dengan 0, ya udah dia masuk ke list genap. Kalau misalnya salah ya keganjil. Nah, if date kurang start gitu kan, dot days gitu, tanda panah gitu, progress bar 2 dot maksimum. Nah, ini logika untuk jalanin si bagian yang awal itu kan. Tadi bentuknya itu gini.
tanggal 00 tuh 00. Nah 00 yang awal nih isinya itu yang ini. Nah ini, jadi date-nya itu ya bakal apa namanya itu, istilahnya tuh bakal nambah gitu sesuai dengan interval step yang tadi gitu, interval step yang ini. Bukan yang ini. Nah ini yang ini interval stepnya ini. Nah ini kan tadi udah kita tampung nih, date sama dengan date at step. Nah jadi ya tinggal di bagian kok button klik jauh kali, mana dia? Belum sampai sini. Nah ini jadi ya date-nya tuh bakal di start dari si start date gitu kan, tapi bakal nambah seiring dengan intervalnya gitu, nambah satu ya kayak gitu sampai si progress bar ini udah maksimum. Nah kalau misalnya udah maksimum ya dia bakal munculin pesan kayak gini, maksimum. Nah ini untuk logika resetnya saya jadikan 1 gitu. Nah di sini tinggal ya tambahin aja list genap ganjil buat date-nya nih sama al date-nya. Jangan lupa tambahin juga progress bar 2 sama progress si teksnya. Oke lanjut di sini proses 6 bukan nih button proses date. Tinggal kita panggil aja logikanya yang tadi, yang validate input data, validate input date sama proses dates ya. Kalau misalnya ada masalah nanti bakal ditanganin sama variabel yang ini, variabel catch ya, variabel sama syntax catch. Ini tag buat gininya, buat ngatasin masalah, buat nangkep masalahnya lah ini bisa dibilang. Nah nanti bakal muncul pesan errornya, terus apa yang error, habis itu bakal muncul message box. Nah ini buat gini resetnya gitu kan, tinggal panggil form yang reset yang tadi gitu kan, jadi bakal ke reset dia kok. Nah bentar, tapi apakah kalau dijadikan 1 gitu, bentar, kita sedikit eksperimen dulu. 12 67 misalnya sekian, kita proses. Kalau kita reset nggak jadi. Lebih baik dipisah. Mana dia? Lebih baik itu dipisah ya guys ya. Jangan digabung. Reset date aja. Nah, baru kita kurang awal di sini. Kita taruhkan ini. Waduh. Ini satu line. Nah, X pindah ke sini. Ini 3 per 3 X pindah ke sini. Terus ini kita copy aja. Terus ganti progress text to 00 to 00 date. Nah, sekarang kita ganti dulu, mana dia button klik. Nah ini yang reset form kita bedakan date.
Bentar. 200. Oh. Atau gini, reset form dati. Coba apa karena penamaan? Walah, nggak ngaruh, harusnya yang tadi. Bentar. Alah, nih si R ini penyebabnya. Nah nggak ada error kan? Nah kita coba lagi. EW ini 23 1 nah 1 naik nah 29 proses reset. Nah udah, nah jadi nggak keduanya ke reset dia. Sip. Nah mungkin sekian dari yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.